Halo teman-teman, kembali dengan saya. Kali ini saya mempunyai suatu proyek tentang simulasi monitoring ketinggian air menggunakan platform UbiDots dan Tinker.io. Nah, pada proyek ini saya menyiapkan suatu bahan, antara lain NodeMCU USB 8266, sensor ultrasonik, pompa air DC mini submersible, selang, buzzer, relay, breadboard, kabel jumper, kabel USB, dan platform UbiDots, serta platform Tinker.io dan komputer. Lanjut ke bagaimana prosesnya, kita lihat step berikutnya. Nah, serius. Oke teman-teman, begini simulasinya. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini pada tutup botol pada jarak 5 cm, bunyi buzzer semakin cepat dibarengi dengan nyala LED yang semakin cepat. Nah, di saat jarak 10 cm, relay aktif, bunyi buzzer setengah-setengah. Untuk jarak 15 cm, LED mati, relay tetap hidup. Pompa menyedot air masuk ke botol ini. Saya kembalikan lagi ke jarak 5 cm. Pompa mati, relay tidak aktif, buzzer menyala semakin cepat dibarengi dengan nyala cepatnya LED. Sekian simulasinya. Oke teman-teman, pada tahap yang pertama ini kita memerlukan skema rangkaian. Nah, di sini untuk membuatnya saya menggunakan software desain yaitu namanya FreeSync. Nah, seperti yang terlihat di sini saya sudah membuat skema rangkaiannya dan saya akan menjelaskannya kemana saja sambungannya. Nah, untuk COM pada relay saya sambungkan pada positif USB, sedangkan untuk NO pada relay saya sambungkan positif pada dengan motor. Untuk kaki negatif baik USB dan motornya saya sambungkan jadi satu. Untuk VCC pada relay saya beri tegangan dari Vin not MCU. Nah, sebesar 5 volt. Untuk in 2, kenapa in 2 saya menggunakan relay 2. Untuk pin in 2 saya sambungkan pada pin D3 pada not MCU. Untuk sensornya sendiri, pin echo saya sambungkan pada pin D1. Sedangkan untuk pin triggernya saya sambungkan pada pin D2. VCC-nya saya beri tegangan sebesar 5 volt. Untuk buzzer dan LED saya paralelkan, maka untuk kaki positifnya saya sambungkan ke D6. Sekian penjelasan mengenai skema rangkaiannya. Lanjut ke tahap berikutnya. Oke teman-teman, tahap ini aku akan menjelaskan bagaimana coding untuk menyambungkan ke platform Tinker.io terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya memasukkan include library untuk Tinker.io-nya. Nah, untuk username-nya sendiri saya dapatkan saat membuat device. Maksudnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyambungkan coding Arduino dengan platform Tinker.io. Nah, pertama-tama saya mengupload library dari Tinker.io sendiri. Nah, yang kedua saya mendapatkan username ini saat di akun username pada Tinker.io. Nah, char ID ini saya gunakan monitoring. Saya dapat dari saat membuat device dan juga untuk kredensialnya sama saat saya membuat device-nya juga. Nah, di void setup-nya sendiri saya menambahkan fungsi think at wifi-nya untuk menyambungkan Tinker.io dengan codingnya. Nah, untuk variabelnya sendiri saya menggunakan duration dan distance. Tipe datanya untuk duration adalah long, untuk tipe distance saya menggunakan tipe data integer. Nah, untuk di void loop saya menggunakan fungsi think handle. Nah, di codingnya sendiri untuk ultrasonicnya trigger-nya low, digital write sama. Untuk fungsi matematikanya sendiri saya cantumkan dulu duration, untuk echo-nya sendiri membaca itu pulse in. Nah, untuk fungsi matematikanya distance sama dengan duration dikali 0,034 per 2. Nah, untuk penggunaan cabang logikanya sendiri, di saat cabang logikanya distance-nya sama dengan 5, maka buzzer-nya tinggi, relay-nya hidup, relay-nya mati, maksud saya, maaf. Sedangkan untuk jika jaraknya sama dengan 10, buzzer-nya hidup, relay-nya hidup. Nah, saat melebihi 15 cm, buzzer-nya mati, dan relay-nya tetap hidup. Nah, kenapa relay-nya low di sini? Karena untuk relay bekerja pada coding dituliskan low. Untuk relay mati dikatakan high. Jika Anda menggunakan pin NO, maka pin relay coding relay-nya adalah low. Oke, lanjut.
Saya akan menguploadnya pada port ESP. Kita lihat pada Tingerio. Nah, di sini saya sudah membuat device dan belum terkonek. Sudah online. Device sudah online. Kita pergi ke bagian dashboard. Nah, di sini saya sudah membuat dashboard namanya monitoring with HCSR 04. Nah, bisa kita lihat. Sudah disimulasikan. Nah, terlihat jaraknya 2 cm, 5 cm, 10 cm, ketinggian air adalah 10 cm, dan ketinggian air sebesar 35 cm. Lanjut ke bagaimana pengkodingan pada UB.dot. Oke teman-teman, di sini kita lanjut bagaimana mengcoding untuk platform UB.dot. Nah, di sini saya mengincludekan library untuk UB.dot-nya, itu UB.dot.h. Sama seperti coding untuk Tingerio-nya, tapi yang membedakan adalah saya menggunakan token dari UB.dot sendiri. Nah, saya dapatkan saat membuat akunnya di sini. Saya copy token bawaannya ini, lalu saya pastikan di sini token. Nah, untuk yang membedakan di void setup, saya menggunakan fungsi UB.dot untuk connect ke WiFi. Nah, di void loop sendiri sama seperti coding untuk Tingerio, yang membedakan di sini menggunakan variabel UB.dot untuk menambahkan widget pada platformnya atau device yang kita buat. Dan juga untuk bisa mengirim datanya, saya menggunakan variabel buffer send, tapi tipe datanya adalah tipe data boolean. Sekian codingnya. Lanjut bagaimana simulasinya. Nah, di sini saya sudah membuat widgetnya. Kita lihat bagaimana perbedaannya. Nah, terlihat pada jarak 5 cm, 4 cm. Lalu saya rubah menjadi 10 cm. Langsung lagi menjadi 34 cm. Sekian simulasi untuk platform UB.dot-nya. Oke, kita sampai ke bagian akhir. Nah, kesimpulan dari proyek ini tentang simulasi monitoring ketinggian air dengan menggunakan platform UB.dot dan Tingerio. Nah, dapat disimpulkan dari dua jenis platform yang kita gunakan kali ini, bahwa dari tampilan widget sama, karena jenis tampilan widget bisa kita atur dan juga kita pilih sesuai keinginan. Nah, pada bagian codingnya sendiri hampir sama, baik UB.dot dan maupun Tingerio, karena sama-sama menggunakan token untuk menghubungkan proyek kalian ke platform. Sekian kesimpulannya. Sampai jumpa ke project selanjutnya. See ya!